inilah yang disebut dengan hati itu, liver itu. Ya ini yang biasanya dibuat sambal goreng itu. Tapi juga bukan manusia ya, punyanya sapi biasanya. Nah, manusia ini mana? Nah, di sini ini ada yang namanya kandung empedu. Katanya sama orang sini apa? Kaleng-kaleng madu, yang pahit itu ya. Yang pahit. Nah, ini. Di sini tempatnya. Jadi yang memproduksi cairan ini adalah liver ini. Jadi memproduksi cairan di empedu, di kaleng madu itu adalah, kalau ininya sakit maka ini juga ikut terganggu. Nah ini hasilnya ini disalurkan ke usus yang ada di sini. Nah ini ada salurannya ini ke usus ini. Gunanya untuk apa? Untuk mencernakan makanan-makanan yang biasanya bersifat minyak atau lemak. Jadi ini produksinya ini itu untuk mencerna makanan yang sifatnya minyak atau lemak. Bapak Ibu jemaah Al-Salam yang saya hormati, lama kita tidak bincang-bincang masalah kesehatan. Pagi ini kita akan kembali membahas tentang kesehatan, yaitu yang kami bawakan pada hari ini adalah tentang hepatitis yang sempat ramai ketika COVID mulai turun. Jadi COVID-nya turun, yang sempat ramai hepatitis. Walaupun berita 1-2 hari yang lalu COVID yang setelah umumnya datang, ini ada datang lagi. Walaupun kita juga berharap tidak sampai ke Sumeneb. Jadi disiarkan oleh Menteri Kesehatan secara langsung bahwa ada varian baru tentang COVID dengan seri A berapa B berapa itu nggak salah. Ya. Moga-moga aja tidak sampai ke sini. Yang sempat agak ramai walaupun kemudian juga mereda, yaitu tentang hepatitis. Tidak ada jeleknya kita membahas sedikit tentang hepatitis, bahwa pengertian hepatitis itu hepar dan itis, aslinya gitu bahasanya ya, bahasanya hepar dan itis. Hepar itu apa? Organ hati. Organ itu alat di dalam tubuh kita, istilahnya organ. Bukan organ yang dipijat-pijat untuk musik ya. Ini organ hati. Itis itu artinya radang. Jadi artinya proses peradangan pada organ hati. Itu istilahnya hepatitis begitu. Organ hati tidak sama dengan hati yang sering kita sebut di dalam kehidupan sehari-hari. Hati saya susah, hati saya sedih, hati saya senang, beda itu ya. Jadi jangan dicampur adukkan biar kita tidak keliru mengartikan ini. Jadi tidak sama dengan hati yang biasa kita sebut itu. Ini sebuah organ yang memang benar-benar ada dan nyata. Mungkin yang sering kita bawa itu enak dibuat sambal goreng itu ya. Kalau punyanya sapi, sambal goreng ati lah itu organ itu sebenarnya, bukan yang lain ya. Sambal goreng ati itu enak ya. Yang sakit adalah organ itu yang kita buat sambal goreng. Cuma sambal goreng hatinya manusia tidak ada ya. Peradangan pada organ hati tidak sama dengan sakit hati. Nah beda ini, jangan disama-samakan ya. Yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan gitu. Kira-kira pengertian secara mudah gitu. Jadi
peradangan pada organ hati, hepatitis. Kemudian kita gambar. Nah, ini gambarnya manusia secara transparan. Ini ada lengannya, ya. Ini ada tulang belakang, ya. Kemudian yang disebut hati adalah alias liver, ya. Itu ada tempatnya di sini nih. Kalau kita ini menghadap ke arah sana, ya. Jadi di sebelah kanan atas. Yang sebagian ini ditutup oleh tulang rusuk kita. Jadi hati itu tertutup oleh tulang rusuk. Kita susah untuk memegangnya karena dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi tulang rusuk kita itu sebenarnya fungsinya untuk banyak melindungi alat-alat tubuh di dalam ini, ya. Di antaranya liver ada di sini. Liver itu dibagi dua ini. Biasanya ada dua bagian, yang kanan dan bagian yang kiri. Yang kanan lebih besar. Nah, ini ada jantung di sini. Nah, ini kanan kiri ada paru, ya. Di sini ada usus. Ini tulang belakangnya ini. Kira-kira kalau di dalam tubuh kita tempatnya seperti itu. Ini namanya secara kesehatan yang disebut dengan hati, atau juga orang menyebut banyaknya liver gitu ya. Tempatnya di sini. Makanya kalau sakit, yang terasa sakit biasanya di sebelah kanan di atas, itu yang seringkali kalau liver yang lagi sakit. Nah, ini secara skematis kalau kita lihat bahwa di sini ada saluran makan dari mulut menuju ke lambung. Ini lambung, ya. Ini lambung. Ini yang ke mulut sana. Terus ini ada pembuluh darah. Inilah yang disebut dengan hati, itu liver itu. Ya, ini yang biasanya dibuat sambal goreng itu. Tapi juga bukan manusia ya, punyanya sapi biasanya. Nah, manusia ini mana? Nah, di sini ini ada yang namanya kandung empedu. Katanya sama orang sini apa? Kaleng-kaleng madu, yang pahit itu ya. Yang pahit. Nah, ini. Nah, ini. Di sini tempatnya. Jadi yang memproduksi cairan ini adalah liver ini. Jadi memproduksi cairan di empedu, di kaleng madu itu adalah, kalau ininya sakit maka ini juga ikut terganggu. Nah, ini hasilnya ini disalurkan ke usus yang ada di sini. Nah, ini ada salurannya ini ke usus ini. Gunanya untuk apa? Untuk mencernakan makanan-makanan yang biasanya bersifat minyak atau lemak. Jadi ini produksinya ini itu untuk mencerna makanan yang sifatnya minyak atau lemak. Ini. Makanya kalau orang-orang sakit-sakit livernya lagi tidak sehat, dokter bilang jangan makan yang banyak lemak atau minyak karena akan memperberat kerjanya ini. Itu kira-kira. Nah, ini bagian kanan, bagian kiri, kiri, bagian kanan. Jadi anggap ini orang menghadap ke sana. Gambar ini. Ini diantaranya bagian-bagian usus dan lambungnya begini. Lambung ini biasanya di sebelah kiri, ini sebelah. Nah, gambarannya begitu. Kemudian, nah, jangan disamakan hati yang ini dengan hati yang ini, jangan disamakan ya. Ini yang asli yang kita bahas sekarang adalah seperti ini. Hati atau liver, bukan yang ini. Ini urusan yang kemarin-kemarin dibahas kita, yang terkait dengan perasaan dan jiwa. Nah, ya, terkait dengan perasaan dan jiwa ada di sini. Tapi kalau ini benar-benar yang terkait dengan hati yang bisa dibuat sambal goreng itu. Nah, penyebab hepatitis yang banyak itu kebanyakan adalah virus. Makanya itu kemarin corona juga virus, maka terikut-ikut ini. Sampai dengan sekarang, jenis virus yang menyebabkan hepatitis itu ada yang hepatitis A, ada B, ada C, ada D, ada E. Ya, ini penamaannya begitu ya. Ada non-A, B istilahnya. Non-A, B itu apakah yang C, yang D? Bukan, yang lain. Ya, non-A, B namanya. Nama penemunya disebut non-A, B ya, non-A, B. Nah,
Ada yang terbaru setelah COVID itu namanya tidak tahu masih itu apa ya. Ada lagi jenis yang baru setelah COVID ada itu namanya tidak tahu masih. Itu namanya apa belum tahu. Itu yang karena virus. Kemudian ada yang karena bakteri juga ada, tapi jarang terjadi. Parasit ini bukan parasit yang terjun parasit ya, tapi ini terdiri dari hewan-hewan kecil yang menyebabkan penyakit amuba seperti itu ya. Itu sebutannya kalau di dalam kesehatan parasit, bukan parasit, lain lagi parasit ya. Ada parasit yang untuk terjun bebas itu lain lagi ya, parasit namanya. Ada karena bahan-bahan kimia, jadi karena bahan kimia tertentu bisa menyebabkan sakit. Ini misalkan bahan kimia ini yang menyebabkan hepatitis biasanya itu yang sering dipakai untuk pengawet makanan tapi yang dilarang, yang disebut dengan formalin ya. Formalin itu sebenarnya digunakan untuk pengawet mayat. Jadi mayat itu biar kalau tidak mudah busuk maka disuntik formalin. Suntik formalin jadi awet, tidak busuk itu. Nah, kadang-kadang digunakan untuk makanan-makanan atau mungkin ikan dikasih formalin biar tidak busuk. Nah, ini bisa menyebabkan hepatitis ini kalau dimakan manusia. Ya, bahan kimia atau penyalahgunaan obat yang paling banyak itu alkohol. Jadi tidak tahu, mungkin di dunia ini mungkin sudah terlalu sedikit air yang diminum alkohol orang-orang. Senang minum alkohol, tidak senang minum air. Katanya biar sakti, mabuk, hidup lagi. Nah ini alkohol ya, minuman keras maksudnya itu ya. Tidak mau minuman lunak, minuman keras maunya. Ini bisa menyebabkan hepatitis. Karena obat-obatan tertentu yang karena sifat zat kimianya bisa menyebabkan hepatitis. Ada obat-obatan tertentu ya. Makanya itu obat-obatan itu seringkali kalau obat-obat yang itu dikasih peringatan penggunaan menurut petunjuk dokter misalnya gitu. Itu karena ada obat-obat yang bisa menyebabkan hepatitis. Gangguan kekebalan tubuh juga bisa, ada beberapa gangguan kekebalan tubuh yang terkait. Makanya mungkin karena kemarin corona itu terkait dengan kekebalan tubuh, maka muncul hepatitis mungkin karena ini. Karena penyakit lain, jadi penyakit itu banyak. Ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan bisa hepatitisnya ikut sakit gitu. Hepatitis misalkan contohnya ada orang sakit yang seringkali banyak di sini tifus. Ya, sakit tifus. Sakit tifus itu dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan ini, livernya terganggu karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, di antaranya ini. Tetapi yang paling banyak adalah yang di atas ini, virus ini. Apalagi yang sekarang, yang namanya hepatitis, terutama yang paling ditakuti itu B dan C ini. Hepatitis B dan C yang paling dikhawatirkan. Karena apa? Yang B, hepatitis B itu seringkali kawin dengan penyakit lain, yaitu penyakit AIDS. Hepatitis B. Jadi orang sakit hepatitis B seringkali kalau dites juga AIDS-nya juga positif. Makanya ditakutkan. Yang C ini ditakutkan karena setelah kena hepatitis C itu biasanya susah untuk benar-benar sembuh karena virusnya terus mendekam di dalam tubuh orang yang sakit itu. Pada suatu saat sebagian besar orang yang sakit hepatitis C itu menjadi kanker liver. Nah itu makanya yang paling diperhatikan C dan D ini biasanya. Yang baru ini masih dalam penyelidikan terus. Hepatitis itu menular. Nah, jadi hepatitis karena penyebabnya tadi itu bisa menular. Misalkan hepatitis A itu lewat makanan minuman kalau A itu, ya. Hepatitis A lewat makanan minuman. Hepatitis yang baru diduga juga lewat makanan minuman. Yang lain itu lewat pertukaran cairan tubuh.
pertukaran cairan tubuh. Jadi kalau makanan minuman enggak menular, tapi pertukaran cairan tubuh. Misalkan ada luka kemudian kena cairan tubuh orang yang kena hepatitis, maka itu bisa menular. Makanya kalau kita periksa di rumah sakit atau periksa ke orang kesehatan, seringkali orang kesehatan pakai kaos tangan ini, sarung tangan, itu maksudnya biar melindungi pasiennya. Kalau orang itu ada orang yang kita tidak tahu hepatitis, atau kalau ada yang hepatitis tidak menular kepada si pemberi pelayanan itu, maka seringkali kita pakai sarung tangan ya, biar tidak ada pertukaran cairan tubuh. Transfusi darah, jadi transfusi darah yang tidak dicek, makanya itu kalau orang donor darahnya itu di PMI itu dites, hepatitisnya dites, HIV-nya dites. Jadi setiap orang yang memberikan darah, menyumbangkan darah ke PMI, itu darahnya itu sama PMI akan dites tentang hepatitis, tentang HIV. Karena apa? Takut ini maunya menolong tapi memberi penyakit. Orang yang tadinya tidak sakit jadi sakit karena, makanya dites dulu. Setelah diambil darahnya maka dites. Kalau tidak, ternyata oh tidak, berarti ini bisa untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Atau lewat hubungan seksual bisa. Jadi hepatitis B, hepatitis C itu bisa menular lewat hubungan seksual. Karena dalam hubungan seksual itu kita tidak tahu apakah ada luka-luka yang tidak kelihatan. Istilahnya mikro luka, luka yang mikro. Kalau luka yang besar kelihatan, oh ini ada luka, tapi ada luka yang tidak kelihatan. Itu bisa. Atau proses dari mulut ke mulut. Nah, seringkali kalau ada orang pingsan mungkin ya, orang-orang tidak sadar, kita bantu lewat mulut ke mulut, itu kan tidak dianjurkan langsung, jadi harus pakai alat sekarang. Kalau dulu dari mulut sembuh di tiup boleh, sekarang tidak boleh, harus ditambah alat agar tidak langsung kontak antara mulut dengan mulut. Atau orang-orang proses bercinta itu seringkali ini ya, jadi hati-hati, ini bisa menularkan hepatitis, HIV ya. Nah yang baru diduga lewat makanan. Jadi ini penularannya begitu. Jadi hepatitis itu bisa menular, jadi termasuk penyakit menular. Nah tanda dan gejala biasanya yang seringkali orang sakit hepatitis biasanya hanya sumber-sumber, tidak panas tinggi, tidak greges terus, greges sumber-sumber, samar-samar ya. Kemudian ada 4L, lemah, letih, lesu, lelah. Jadi orang ini gampang 4L ini ya, lemah, letih, lesu, lelah. Kadang disertai dengan mual-mual, muntah. Ini yang terjadi, mual-mual, muntah ya. Putihnya mata, jadi bagian mata yang putih ini menjadi kekuningan atau jadi kuning beneran. Kekuningan atau kuning beneran, jadi bagian putih mata ini kekuningan atau kuning beneran. Kulit bisa kekuningan, telapak tangan biasanya bisa kelam. Kalau yang hitam gimana? Ya bisa jadi agak-agak beda kulitnya, enggak hitam-hitam yang bagus itu ya. Sakit perut kanan atas, tadi sesuai dengan tempatnya liver di kanan atas ini sakit. Nah, kencingnya seringkali berubah, ini bukan THE ya, TEH maksudnya, teh maksudnya ya. Kencingnya biasanya pada suatu saat bisa seperti berwarna seperti teh itu kencingnya. Warna kotoran bisa kuning sekali atau kadang putih. Jadi orang yang kotorannya orang itu ada yang kuning atau putih kadang-kadang.
ada kotoran putih, ada kotorannya putih warnanya seperti dempul ya, itu seperti itu. Ini tanda-tanda diantaranya itu. Kemudian diperiksa lab, kalau diperiksa lab gimana? Ada gangguan fungsi liver, misalkan yang SGPT meningkat, misalkan ada pemeriksaan SGPT namanya, fungsi livernya meningkat, kadar bilirubin darah, bilirubin itu yang kekuningan tadi, orang kekuningan itu meningkat di dalam darah, kalau diambil darahnya maka kadarnya meningkat. Kadang-kadang ini kadar protein darahnya turun, di urin ini, di kencingnya ya bilirubin atau yang warna kuning yang seperti teh tadi positif. Ditemukan petanda adanya jejak virus. Jadi kalau kita periksa jejak-jejaknya virus itu biasanya bisa kelihatan jejak-jejak virus di dalam darah ya. Untuk hepatitis yang baru banyak menyerang anak. Jadi yang baru yang terkait setelah COVID itu banyak menyerang anak. Tanda gejalanya seperti hepatitis, kalau labnya disering tidak muncul. Jadi kalau diperiksa labnya seperti negatif itu, tapi orangnya hepatitis, itu yang baru. Periksa-periksa, oh kok negatif, tapi orangnya hepatitis. Itu. Nah ini masih perkembangannya masih berlanjut masih ya. Kemudian pencegahan ini yang penting ya, pencegahan hepatitis, terutama hepatitis yang baru maupun yang terutama yang terkait dengan makan minum. Tidak minum air mentah, misalkan alat makan, piring, sendok, gelas, botol dan sebagainya ini sendiri-sendiri. Jadi kalau ada di antara keluarga kita yang hepatitis biasanya disendirikan itu peralatan makan, ini terutama yang A atau yang baru itu. Menghindari makanan ala Salome ya, makan bareng-bareng itu yang bareng-bareng. Biasanya satu ini di Kampai Kalimai misalkan itu ya, itu dihindari. Biar tidak, kalau ada yang sakit, nah itu bisa menular. Makanan yang dikonsumsi mentah, hati-hati. Jadi lalapan biasanya yang dikonsumsi mentah, karena penularannya lewat makanan, maka itu bisa ada virusnya. Cuci yang bersih ya. Alat makanan ini cuci bersih, benar dan bersih. Nah, imunitas penting karena terkait dengan virus, maka kita menjaga imunitas kita. Karena virus itu akan berperang dengan imunitas kita. Kalau imunitas kita rendah, maka dia akan muncul dengan baik. Kalau imunitas kita bagus, maka dia tidak mudah untuk muncul. Perjalanan penyakitnya gimana? Yang akut itu biasanya kurun waktu dibatasi 6 bulan. Kalau dalam 6 bulan itu masih disebut akut hepatitis itu ya. Yang kronis yang lebih dari 6 bulan itu sudah dinyatakan sebagai kronis. Kemudian dalam perjalanan bisa sembuh. Ada yang bisa sembuh seperti hepatitis A itu bisa sembuh. Hepatitis yang baru itu juga bisa sembuh. Tapi kalau hepatitis yang C, yang B, C, non A, non B itu dalam tanda petik masih belum bisa susah sembuh. Artinya walaupun orangnya tidak sakit, tapi virus itu tetap ada di dalam tubuh orang itu. Itu yang penularannya lewat cairan tubuh tadi, itu masih sulit untuk sembuh. Sulit ya, bukan tidak bisa, tapi masih sulit ya. Karier artinya pembawa penyakit. Jadi orangnya sehat-sehat saja, baik-baik saja, tapi di dalam tubuhnya ada sakit dan bisa menularkan. Itu yang banyak ini biasanya hepatitis B dan hepatitis C. Orang yang sehat tapi di dalam tubuh orang itu ada virusnya, dan virus itu bisa pindah ke orang lain tatkala persyaratannya dipenuhi. Ya, jadi sirosis itu organ livernya tadi menjadi keras dan fungsinya menurun. Hati itu kalau kita lihat hatinya sapi diambil itu kan apa ya? Ya lentur itu ya. Tapi kalau orang yang sirosis ini tidak lentur, keras. Ini
hatinya jadi keras. Jadi beda dengan keras hati, beda lagi ya. Jadi beda lagi dengan keras hati. Organ hatinya keras. Kalau sudah keras itu fungsinya akan menurun. Dia tidak berfungsi dengan baik. Ini sirosis namanya. Kalau berubah jadi kanker hati. Jadi terutama yang B, yang C itu bisa yang dalam perjalanannya berubah jadi kanker hati. Kira-kira itu. Nah, makanya itu ini untuk membedakan antara apa namanya hati dalam arti hati fungsi organ dan hati dalam arti yang tidak organ yang terkait dengan kejiwaan. Itu ada beberapa yang terkait ini kurang jelas mungkin ya. Ini dalam bahasa Arab ada macam kosakatanya berkaitan dengan ini bahasa Arabnya ini dalam anunya ini ya. Banyak hal ini. Saya tidak pintar dalam hal ini, mungkin ustadz-ustadz lain yang bisa menjelaskan nanti, termasuk Pak Kadir mungkin di sini. Ada beberapa ya teks Arab yang ada di sini. Ada lagi, ini ada beberapa, misalkan ini ada lagi arti-arti ini yang diantarkan ini dalam arti yang dalam kamus bahasa Arab yang saya temukan ini diantaranya. Mungkin nanti bisa dibahas yang lebih paham dari ini. Saya bukan tidak kompeten di dalam hal ini. Ya, ini ada Pak. Kalbun ini. Jadi ada yang lain. Ini misalkan apa ini? Kuat ini ya. Kuat ini nanti juga apa ya beberapa hal istilah dalam kamus Arab ya. Di antaranya ini banyak hal. Sampai ke sini ini sampai ada password dan segalanya ini ada juga ini sini ya. Ada banyak hal, saya tidak akan menjelaskannya, cuman ini membuka bahwasanya ada beberapa hal yang terkait dengan istilah liver dengan ini ya. Kira-kira begini. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf apabila ini kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.